yang ada di sini. Dan saat ini pun Diandra dan juga pemirsa dapat melihat dari situasi yang terlihat dari layar televisi Anda ini, di dalam ruangan instalasi gawat darurat ini sangat ramai oleh para pejabat dan juga orang tua murid, dan tentunya para korban yang telah melalui proses atau menjalani proses perawatan intensif yang telah dilalui di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan memang bahwa Diandra dan juga pemirsa, selain dari Kasal dan juga Dasko, sebelumnya tadi sudah dihadiri oleh Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta, dan ada pun juga Wamenko Polkam yaitu Ludwig Paulus yang tadi juga sudah hadir untuk tinjau secara langsung. Dan tetapi yang paling pertama yang di sini adalah Kapolda Metro Jaya. Dan pemirsa dapat lihat di layar televisi Anda, ini adalah kondisi terkini di dalam ruang instalasi gawat darurat, yang mana Sufmi Dasko dan juga Kasal melihat atau berbincang dengan kondisi para korban, berbincang dengan para korban dan juga orang tua murid tentunya, untuk melihat kondisi-kondisi korban yang ada di dalam. Sehingga tapi pun informasi kami dapat melihat, kalau misalnya kita lihat secara langsung, bahwa sudah ada pasien atau korban yang duduk di kursi roda maupun yang telah ditempatkan di tempat tidur ruangan instalasi gawat darurat untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, Diandra. Baik, untuk saat ini ke-30 korban ini masih dirawat di instalasi gawat darurat, atau apakah sudah ada yang dipindahkan? Ya baik, Diandra dan juga pemirsa, untuk terkait dari informasi apakah seluruhnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat ini, tadi pun kami sempat bertanya dengan petugas yang ada di sini, bahwa ia menyampaikan bahwa dari 55 korban ini sudah ada beberapa korban yang telah dipulangkan ke rumah, karena memang informasinya korban-korban ini terdiri dari pasien atau korban yang mengalami luka ringan hingga sedang, dan ada pun juga 2 orang pasien yang mengalami luka parah. Karena memang tadi pun dari Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan bahwa sudah ada 1 pasien yang akan menjalani proses operasi. Sehingga memang kita akan lihat secara langsung perkembangan situasi yang ada di sini, apakah nantinya masih ada penambahan korban yang akan dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih atau tidak. Sementara itu, Diandra. Baik, Jessica, boleh digambarkan kembali situasi terkini di dalam IGD saat ini seperti apa? Ya, Diandra, untuk kami gambarkan situasi terkini di dalam ruangan instalasi gawat darurat atau IGD ini memang sangat-sangat ramai, karena memang tadi baru saja Sufmi Dasko hadir untuk meninjau dan menjenguk para korban. Tetapi untuk kami gambarkan sendiri bahwa ini banyak sekali yang kemungkinan besar adalah merupakan staf dari para pejabat yang hadir, dan ada pun juga dipenuhi dengan perawat-perawat tentunya, dan ada pun juga orang tua murid yang mendampingi para korban yang dirawat intensif di dalam ruangan instalasi gawat darurat. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang di dalam pun ini situasinya tetap kondusif, karena memang mengingat ini adalah ruangan instalasi gawat darurat, tentunya ini akan memberikan ruang bagi para perawat untuk memberikan perawatan yang menyeluruh kepada para korban yang ada di sini. Diandra dan juga pemirsa dapat melihat di bagian kiri saya ini ada seorang yang kemungkinan besar ini adalah orang tua murid yang menggunakan baju biru. Ini tadi kami melihat bahwa ia sempat menunduk mendekati wajahnya dengan korban yang tertidur di sini, untuk yang nampaknya kami melihat dari raut mukanya adalah cukup khawatir melihat kondisi para korban. Tetapi kami tidak dapat memastikan apakah ini orang tua murid ataupun guru yang mendampingi para korban yang ada di sini. Dan saat ini, Diandra dan juga pemirsa, kami melihat banyak sekali lalu lalang petugas perawat yang ada di sini untuk memberikan perawatan yang cukup kepada para korban yang ada di sini. Dan kami melihat juga, Diandra dan juga pemirsa, bahwa
kami melihat bahwa ini para korban pun yang berada di kursi roda, ia pun memakan karena memang nampaknya ini adalah korban-korban yang mengalami luka ringan yang mungkin adalah korban-korban yang terkena serpihan-serpihan kaca ataupun material-material bangunan yang saat terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta. Karena memang